Selamat malam, Anda menyaksikan Catatan Demokrasi. Di tengah kasus ijazah Jokowi yang terus berkecamuk, sejumlah tersangka pun telah ditetapkan. Kali ini memasuki babak baru para tersangka, khususnya RRT, Roy Rismond dan Dr. Tiva. Mereka mengajukan gugatan uji materi sejumlah pasal ke Mahkamah Konstitusi. Ada pasal 27, 28, 433, 434, dan juga pasal tentang Undang-Undang ITE. Mereka ingin dari pihak Mahkamah Konstitusi untuk meninjau kembali pasal-pasal tentang fitnah, pencemaran nama baik. Apakah ini sebagai strategi dari pihak Roy, Rismond dan juga Tiva agar terlepas dari jerat tersangka kasus ijazah Jokowi? Kami akan bahas malam hari ini di Catatan Demokrasi. Tepuk tangan buat teman-teman mahasiswa dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Terima kasih untuk BAS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Dua panelis malam hari ini kelas kakap semua ini. Di tengah ada Bang Aristo Pangaribuan dari UI dan juga Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung kita. Terima kasih banyak Prof. Sehat Bang Aristo? Selamat malam, siap menjadi penguji disertasi nih. Luar biasa. Langsung mencap diri ini jadi penguji. Prof. Gayus, sehat Prof? Ya tentu kami siap lah untuk menyampaikan yang mungkin belum tersampaikan. Sudah tahun 2026 Bapak Ibu, tapi sepertinya kasus ijazah Jokowi belum juga masuk ke ranah persidangan. Yang sekarang malah ingin mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Di sisi kanan kami, yang biasa diwakili kuasa hukum, tapi kali ini para diehard Joko Widodo sudah hadir. Bang Freddy Alex Damanik, Sekjen DPP Projo. Sehat Bang Alex? Siap, selamat malam semuanya pemirsa Catatan Demokrasi. Terima kasih banyak Bang Alex sudah hadir. Dan juga Zefrin Boy Kanu. Bang Boy. Ya, terima kasih, selamat malam semuanya. Terima kasih Bang. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pradi Bersatu dan juga ada kuasa hukum dari Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, malam Bang. Selamat malam. Salam Hatwaha buat Bang Andromeda dan semua pemirsa di seluruh Indonesia. Dan juga Bang Hudi Yusuf, pakar hukum pidana. Bang Hudi. Selamat malam, terima kasih. Pakar hukum pidana pun rasanya sekarang sudah terpecah ya. Ada yang lebih condong ke pihaknya Roy Suryo, tapi ada juga yang sepertinya benar langkah yang sudah diambil oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Saya langsung ke Bang Sangaji. Bang, secara detail, cepat dan juga akurat, pasal-pasal apa saja yang Anda ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi? Bukankah ini sudah pernah diuji oleh MK? Ya, terima kasih Bang Andro. Jadi yang mengajukan itu adalah prinsipal Mas Roy, kemudian ada dua tersangka lainnya di klaster 2 dan dibantu oleh teman-teman Bala RRT. Jadi kalau kami tim kuasa hukum Mas Roy CS itu fokusnya ke proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Tetapi karena permohonan judicial review yang dilakukan oleh Mas Roy dengan dua tersangka lainnya itu akan berdampak serius terhadap proses penyidikan di Polda Metro Jaya. Kesana kok tiba-tiba Bang, di tengah kasus ijazah tiba-tiba masuk ke MK? Oh iya, karena gini, namanya suatu penggunaan hak hukum itu kan sebetulnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja boleh kok, sepanjang kita bisa mendalilkan sesuatu dalam proses upaya hukum. Dan upaya hukum yang dilakukan oleh Mas Roy sebagai satu bentuk pengujian terhadap norma atau kaidah-kaidah pasal yang dipakai oleh penyidik Polda Metro Jaya sebagai dasar penetapan tersangka itu justru mendapatkan momentum yang signifikan setelah Komisi Informasi Pusat menyatakan secara sah bahwa dokumen ijazah Pak Joko Widodo yang dulunya ditutup-tutupi, yang dulunya menjadi barang yang misterius, yang dulunya menjadi dokumen yang goib, sekarang sudah sah secara hukum menjadi barang publik. Jadi itu momentum yang sebetulnya memantik Mas Roy kemudian dengan dua tersangka lainnya untuk mengambil langkah hukum atau mengambil upaya hukum. Nah, proses di MK ini perlu kita pahami bersama bahwa ini adalah peradilan konstitusional. Constitutional Court yang tentu secara hukum tidak akan mengganggu proses yang ada di penyidikan. Ya, karena di dalam KUHP kita tidak ada satupun kaidah hukum di dalam hukum acara kita bahwa jika seseorang yang saat mengajukan permohonan judicial review itu berstatus sebagai tersangka maupun terpidana, itu akan mengganggu proses penegakan hukum. Tidak ada itu normanya. Artinya apa? Artinya apa yang terjadi di Polda Metro Jaya dengan yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, ini kan dua rel hukum yang berbeda. Ya,
kalau nanti di penyidikan itu kan ujungnya adalah peradilan umum. Kemudian yang dilakukan Mas Roy dan kawan-kawan ini kan adalah Constitutional Court atau peradilan konstitusi. Nah, secara ilmu hukum, dua peradilan ini kan kompetensi absolutnya berbeda. Sehingga antara satu dengan yang lain tidak akan mengganggu gitu, ya. Penyidikan tetap berlangsung, tetapi permohonan di Mahkamah Konstitusi juga bisa berjalan secara paralel. Pasal mana yang dianggap pertanyaannya pihak Roy ini mengkriminalisasi kami? Pasal mana? Ya, kalau kita mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu kan kita menggunakan 3 dasar hukum. Yang pertama adalah basisnya konstitusi, Undang-Undang 45. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025 tentang tata cara beracara di Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam hal kita mengajukan judicial review, maka pondasi utamanya adalah harus bisa didalilkan adanya kerugian konstitusional. Kami punya pengalaman sidang di Mahkamah Konstitusi, selalu hal utama yang akan ditanyakan dan harus didalilkan di dalam posita pada saat kita mengajukan judicial review itu adalah sejauh mana seorang pemohon bisa mendalilkan dan menguraikan apa yang disebut dengan kerugian konstitusional. Secara konkret yang mana Bang disebutkan? Kerugian konstitusional yang didalilkan ini adalah berkaitan dengan penerapan pasal-pasal, dan pasal-pasal ini perlu diuji kembali di Mahkamah Konstitusi supaya ada kepastian hukum, yaitu berkaitan dengan misalnya 1, pasal pencemaran nama baik yang sekarang menjadi pasal 433 dan 434. Dahulunya itu pasal 310, 311, sekarang di KUHP baru diubah menjadi pasal 433 dan 434. Nah, ada satu norma hukum yang tidak diperhatikan oleh penyidik Polda Metro Jaya, yaitu di pasal 433 ayat 3. Ketika suatu pencemaran nama baik itu dilakukan untuk kepentingan umum dan dilakukan demi pembelaan diri, maka berdasarkan kaidah pasal 433 ayat 3 itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi pasal 433 ayat 3 itu sebetulnya telah mengunci bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan pembelaan diri tidak bisa disebut sebagai pencemaran nama baik. Sayangnya KUHP kita di pasal 433 itu tidak memberikan penjelasan yang konkret apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Karena penyidik Polda Metro Jaya tidak memberikan penafsiran dan tidak memperhatikan tafsir terhadap kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal 433 sebagai pengecualian pertanggungjawaban pidana itu, maka kemudian Mas Roy meminta supaya di Mahkamah Konstitusi itu bisa dilakukan penafsiran secara konstitusional bersyarat. Jadi pemohon mempunyai kepentingan untuk meminta supaya MK bisa memberikan satu penafsiran yang lebih komprehensif, karena di sanalah adalah harapan kita terakhir untuk meminta supaya undang-undang yang dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka yaitu KUHP itu bisa ditafsirkan secara konstitusional dan kemudian MK bisa memberikan batas-batas apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Nah, Dan itu yang kami minta. Pihak Roy menilai bahwa ijazah Pak Jokowi merupakan dokumen yang harusnya menjadi konsumsi kepentingan umum. Ya, karena kenapa? Awalnya adalah kita berangkat dari case. Ijazah Pak Jokowi ini dipersoalkan pertama kali oleh Bambang Tri di Gus Nur. Dan kemudian mereka dipidana. Kemudian setelah itu muncul hiruk-pikuk di publik. Datanglah yang namanya ahli yaitu Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa. Mereka kemudian menganalisis berdasarkan dokumen yang diunggah oleh pendukung Pak Jokowi yang namanya Dian Sandi di akun X, dan kemudian beliau mendeklarasikan bahwa ini ijazah asli Pak Joko Widodo. Oke, poin ini sudah 5-6 kali kami ulang Bang ya di catatan demokrasi Bang. Nah, Poin artinya kepentingan publik untuk mengetahui ini asli atau palsu terjembatani lewat hasil penelitian Mas Roy, Bang Rismon dan Dr. Tifa. Dan kemudian mereka datang ke UGM dan mendapatkan primary evidence atau bukti utama berupa skripsi Pak Joko Widodo yang setelah mereka teliti, akhirnya Bang Rismon mengatakan 11.000 triliun persen ini palsu. Mas Roy mengatakan 9,90% ini juga palsu. Kemudian ini disajikan kepada publik. Terjadilah perguncingan di publik. Kemudian akhirnya Pak Jokowi melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Nah, ada satu yang kita lupakan, bahwa ijazah ini kalau milik pribadi orang per orang, ya ngapain dipersoalkan? Tetapi ini ijazah bukan sembarangan ijazah. Ini ijazah mantan Presiden Republik Indonesia 2 periode yang beliau gunakan sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon presiden. Dan itu sudah menjadi domain publik.
Ketika ini menjadi domain publik dan dipertanyakan oleh publik, datang 2 orang ahli atau 3 orang ahli, berdasarkan basis keilmuan mereka, mereka teliti, mereka sampaikan kepada publik, kok malah dikriminalisasi. Ini baru Inilah satu yang kami pasal. sebut sebagai kerugian konstitusional. Ini baru satu pasal dari 6 yang diajukan Iya, gugatan. betul. Bang Aristo, Boleh saya tanggapi dan saya tanya ya, karena ini kan fungsinya Sebagai saya penguji didudukan boleh, di Bang. sini ya, Sebagai penguji malam hari ini ya. boleh. Yang pertama, saya mengerti tadi Bang Sangaji mengatakan ini adalah upaya hukum ya, walaupun kita bisa kategorikan sebagai backdoor appeal. Nggak apa-apa, sah saja. Backdoor appeal itu artinya mau memindahkan persoalan pidana ke Mahkamah Konstitusi. It's okay sebenarnya, nanti tinggal diuji argumentasinya. Nah yang kedua, justru saya mau masuk ke logika argumentasinya. Tapi sayangnya nih, Bang Sangaji bukan kuasa hukum di MK ya. Saya baca permohonannya nggak ada nama Bang Sangaji ya. Karena saya mau tanya nih sebenarnya logikanya gini. Yang mau diuji sederhana, saya sederhanakan saja. Yang mau diuji itu kan 2 rezim pasal ya. 1 pasal tentang pencemaran nama baik, kedua pasal tentang manipulasi data, integritas data di Undang-Undang ITE. Nah, RRT ini mau mengatakan, hey pasal-pasal ini harus dibatasi dong. Dengan apa? Kalau misalnya ada orang yang melakukan riset dengan tujuan niat baik, bahasanya itu bona fide. Ya, tujuan niat baik itu tidak boleh dong dipidanakan. Nah persoalannya, ini saya tidak punya tendensi kemana-mana ya, saya murni membedah logika hukumnya. Persoalannya di permohonan itu tidak dijelaskan pertama, apa itu maksudnya riset, apa itu definisi riset. Saya tahu mungkin maksudnya analisa tadi 11.000%, 99% itu di Jokowi White Paper itu mau mengatakan bahwa ini loh riset. Ya, tapi di situ dalam permohonan itu tidak ada diskusi apa sih itu riset sebenarnya. Ya, karena gini, saya lihat juga di buku Jokowi White Paper itu, saya baca ya, ada statement-statement, nanti ini bisa ditanggapi ya, statement-statement yang sifatnya absolutisme. Kayak 11.000 triliun barusan, kemudian rekayasa, manipulasi yang sifatnya deklaratif, mengumumkan. Ya, sifatnya bukan probabilistik. Riset itu kan harus dikatakan scope and limitation-nya apa, batasan-batasannya apa, dan riset itu mungkin saya bisa salah. Tapi ini nggak ada, tidak ada di dalam permohonan Mahkamah Konstitusi itu. Nah inilah yang membuat nanti Mahkamah Konstitusi hakimnya berpikir, wah ini mau memindahkan peradilan perkara pidana ke sini nih. Nah itu bisa dijelaskan nggak? Siapa yang bisa menjelaskan apa itu riset, kenapa tidak dijelaskan, dan apa itu niat baik? Karena riset itu bukan persoalan niat baik. Riset itu justru curiosity dari awal. Nah, ada metode-metodenya ya dalam riset. Nah, yang terakhir itu tidak dijelaskan juga. Jadi kan memang di permohonan Mahkamah Konstitusi itu kan menceritakan kan ya bagaimana pasal-pasal itu dipakai untuk mengancam kebebasannya. Tetapi juga yang mengusik saya tadi soal riset, definisi white paper itu juga. Apakah white paper itu riset? Kalau kita lihat sejarahnya, white paper itu adalah sebenarnya alat justifikasi kebijakan. Dan saya baca nih Jokowi white papernya, kok tidak dijelaskan apa sih maksudnya white paper. Sebagai contoh nanti bisa di Google, white paper yang terkenal tuh Churchill's white paper tentang Inggris, kedudukan Inggris, ya posisi politik Inggris terhadap Palestina. Nah itu white paper. Posisi Inggris terhadap Brexit itu white paper. Kalau yang white paper Jokowi beda. Nah itu dia, ini kan Mahkamah Konstitusi kan mau mengatakan white paper ini karya ilmiah loh. Kan begitu, makanya tolong saya jangan dipidanakan, kan begitu kliennya Bang Sangaji. Nah tapi tidak didiskusikan kenapa white paper ini bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Apa definisi karya ilmiah, pakai definisi literatur mana, riset mana. Kalau argumen itu tidak bisa dijelaskan berarti kemungkinan besar akan mentah di Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan besar akan dipertanyakan, pasti akan dipertanyakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, yang pertama ditanya memang betul kata Bang Sangaji, apa sih kerugian konstitusionalnya, ya, kerugian langsungnya, iya. Sehabis itu lewat yang kedua, ini mau menguji karena kamu kena kasus, sederhananya ya, apa mau menguji karena untuk kepentingan umum, kemaslahatan bersama, itu pertanyaan keduanya, tes keduanya. Nah di tes keduanya itu pasti MK akan mempertanyakan, ini riset apa bukan sih? Apa maksud kamu riset? Bagaimana kejadiannya riset itu dipidanakan, tapi itu hilang. Ini pertanyaannya sederhana tapi sangat tajam dan dalam ya Bang ya. Itu hilang. Ya. Saya lihat di konstruksinya hilang. Apa sih riset itu apa sih? Saya mau tanya juga sebenarnya, definisinya riset itu apa sih?